Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3P1 Prodi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian Sekolah Vokasi IPB izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyakit unggas yang disebabkan oleh virus. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ahmad Dhani Pulungan, Aldila Nurnisa, Aji Yulianto, Salwa Ajumajah, dan Wina Julumi. Baik, pendahuluan. Unggas, terutama ayam, merupakan ternak yang paling populer di tingkat masyarakat di seluruh pelosok pemukiman. Seiring meningkatnya jumlah populasi ternak, unggas menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat terhadap serangan penyakit ternak ayam yang dipelihara atau dikembangkan. Penyakit viral adalah penyakit unggas yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyebar dengan mudah melalui udara dan barang yang dipakainya. Baik, yang pertama ada penyakit apian encephalomyelitis atau penyakit AE. Penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit ini biasanya virus RNA dari famili Piconapiridae. Penyakit AE umumnya menyerang anak ayam umur 1-4 minggu, sedangkan pada ayam petelur hanya mengakibatkan penurunan produksi telur antara 5-20%. Gejala klinis pada penyakit ini adalah pada anak ayam umumnya umur 1-2 minggu, ditemukan gejala antara lain ayam awalnya tampak sayu, diikuti antaksia karena adanya inkoordinasi dari otot-otot kaki sehingga ayam dapat jatuh ke samping dengan kedua kaki terjulur ke satu sisi. Tremor pada bagian kepala dan leher terutama bila dipacu keadaan akan berlanjut dengan kelumpuhan dan diakhiri dengan kematian. Pencegahan dan pengobatan. Penjagaan penyakit ini dilakukan dengan vaksinasi pada ayam yang masih hidup. Dapat diberikan ransum, pakan yang baik, serta vitamin dan elektrolit. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Windah Melanda Julumi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada cacar unggas. Penyebab yang ditimbulkan oleh penyakit ini biasanya DNA pox. Virus ukuran besar, terdapat 4 strain pox virus unggas yang mirip satu sama lain dan secara alami menginfeksi spesies unggas sesuai dengan namanya, yaitu virus pox, virus turkey pox, virus pigeon pox, dan virus canary pox. Gejala kliniknya, cacar dapat terjadi dalam salah satu bentuk, yaitu bentuk kulit atau bentuk difterik, ataupun kedua bentuk tersebut. Gejala klinik bervariasi tergantung pada kepekaan inang atau hospes, virulensi virus, distribusi lesi, dan faktor komplikasi yang lain. Gejala umum yang timbul adanya pertumbuhan yang lambat pada unggas muda dan penurunan telur pada periode bertelur. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan vaksin seperti penyakit virus yang lain, dan penyakit cacar tidak ada obat yang spesifik dan efektif. Next. Selanjutnya ada chicken anime syndrome. Chicken anime agen atau CAA termasuk grup Chirovirus. Virus berukuran 18-26,5 nm, tergolong ssDNA, tidak berambut dan berbentuk icosahedral. CAA merupakan penyakit viral yang bersifat akut pada ayam muda. Penyakit ditandai adanya anemia aplastika dan atofil organ limfoid yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Gejala klinisnya, pada kasus akut gejala klinis muncul pada ayam umur 7-14 hari, ditandai dengan hambatan dan pertumbuhan dan anoreksia. Pada bagian muka, pial dan jengger tampak pucat. Bulu ayam berdiri disertai dengan terjadinya peningkatan mortalitas ayam sekitar 5-16%, tetapi pernah mencapai 60%. Pencegahan dan pengobatannya, pencegahan dilakukan dengan cara vaksinasi, pengobatan yang antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder dapat membantu penurunan kasus. Sekali saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aji Yulianto. Pada Aji Yulianto dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya ada egg drop syndrome 1976. Adenovirus dari famili Adenoviridae menjadi penyebab dari penyakit ini. Virus ADS76 dapat mengaglutinasi eritrosit ayam, itik, dan juga kalkun. Virus ini diduga berasal dari adenovirus itik.
musim hujan dan kering tidak dapat mempengaruhi secara langsung penyakit EDS 76, tetapi dapat memperberat kasus penyakit akibat faktor stres. Gejala klinis dari penyakit ini biasanya tampak pada ayam berumur 25-35 minggu dengan gejala khas berupa penurunan produksi telur dengan kualitas jelek. Kualitas telur yang jelek dapat berupa hilang atau berkurangnya warna kulit telur lunak, tipis, atau bahkan tanpa kulit dan ukuran telur menjadi sangat kecil. Pencegahan dan pengobatan penyakit ini dilakukan dengan melakukan vaksinasi pada ayam yang menjelang produksi. Tidak ada obat yang efektif dalam menurunkan keparahan ataupun mengurangi gejala penyakit. Next. Selanjutnya ada penyakit helicopter disease. Penyebab dari helicopter disease ini adalah reovirus, tetapi beberapa agen lain dapat terlibat seperti rotavirus, parvovirus, enterovirus, like viruses, dan togavirus like agent. Helicopter disease merupakan penyakit penyebab gangguan pertumbuhan terutama pada ayam pedaging berumur 1-6 minggu. Gejala dari penyakit ini, anak ayam yang terserang penyakit ini menunjukkan penurunan laju pertumbuhan yang nyata pada umur ayam yang sakit, termasuk patahnya tungkai bulu ayam primer dan bertanya warna kuning pada bulu bagian bawah kepala sampai umur 30 hari. Pencegahan dan pengobatan penyakit ini untuk mencegah terjadinya malabsorpsi, formulasi pakan, dan evaluasi untuk meyakinkan kecukupan zat-zat gizi. Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk pengendalian penyakit ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldilan Nurunisa. Kepada Aldilan Nurunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penyakit selanjutnya adalah inclusion body hepatitis atau IBH. Penyebabnya adalah adenovirus famili Adenoviridae. IBH disebabkan oleh sedikitnya 3 serotip P dari DNA adenovirus dan diperkirakan minimum 19 serotip avian adenovirus yang pernah dideteksi dari ayam, kalkun, angsa, dan entok. Inclusion body hepatitis atau IBH merupakan penyakit akut, menyerang ayam muda umur 4-8 minggu. Gejala klinis. Hampir semua infeksi adenovirus tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas. Jengger kelihatan pucat, pial dan kulit muka juga pucat. Depresi, lemah, dan kemungkinan diikuti dengan penyakit lainnya. Gangguan pernafasan sering terjadi pada anak ayam dan pada ayam dewasa kadang terjadi penurunan produksi telur. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan infeksi paling baik dilakukan dengan praktek manajemen pemeliharaan yang optimal, seperti pada penyakit yang disebabkan virus lainnya. Belum ada pengobatan untuk penyakit ini. Selanjutnya ada penyakit infectious laryngotracheitis. Penyebabnya adalah virus herpes. ILT merupakan penyakit akut pada ayam yang ditandai dengan gejala khas pada saluran pernapasan, kesulitan bernapas, dan keluarnya eksudat berdarah. Gejala klinis. Gejala khas infeksi akut adalah adanya leleran hidung, suara mengorok yang diikuti dengan batuk dan tarik napas. Tanda klinis dengan adanya kesulitan bernapas dan keluarnya cairan mukus berdarah adalah khas untuk bentuk penyakit ILT parah. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan vaksin, obat yang efektif dalam menurunkan keparahan ataupun mengurangi gejala penyakit. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa Ajuma Jahra. Kepada Salwa Jahra, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada penyakit limfoid leukosis atau LL. Penyebabnya adalah virus leukovirus. Limfoid leukosis atau LL merupakan penyakit neoplasma pada unggas yang bersifat menular. Gejala klinisnya adanya pial yang kering dan gejala umum antara lain kelihatan pucat, jengger dan pial, sianosis, nafsu makan menurun, menjadi kurus dan lemah, perut tampak membesar, dan bila diraba atau palpasi terasa mengeras. Untuk pencegahan dan pengobatannya, vaksin untuk LL sampai saat ini juga belum tersedia. Oleh karena itu, usaha pencegahan lebih difokuskan pada manajemen pemeliharaan yang baik dan benar. Next. Selanjutnya ada penyakit Marek disease atau MD. Penyebabnya adalah virus herpes 2 golongan B dari famili Herpesviridae. Penyakit Marek adalah penyakit menular pada ayam yang ditandai oleh proliferasi dan infiltrasi sel limfosit pada syaraf, organ visceral, mata, kulit, dan urat daging. Gejala klinisnya
adalah hilangnya keseimbangan tubuh diikuti kelumpuhan pada bentuk klasik atau paralisis sebagian atau seluruh kaki dan sayap. Dan bilateral. Jika terjadi kelumpuhan spastik atau unilateral, maka salah satu kaki direntangkan ke depan dan satu kaki lainnya ke belakang. Untuk pencegahan dan pengobatannya, penyakit Marex dapat dicegah dengan cara melakukan vaksinasi secara ketat dan teratur, serta menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penyakit Marex. Next. Selanjutnya, penyakit Swollen Head Syndrome atau SHS. Penyebabnya adalah virus ssRNA dari genus Pneumovirus yang merupakan famili dari Paramyxoviridae. Merupakan penyakit viral yang sangat menular pada ayam yang ditandai dengan kebengkakan pada daerah kepala, menimbulkan gejala pernafasan dan turunnya produksi telur. Gejala klinisnya, pembengkakan pada sinus periorbitalis dan sinus infraorbitalis. Selain itu, terlihat pula adanya tortikolis, opistotonus, inkoordinasi, depresi, dan adanya gangguan pernafasan. Pada ayam pertelur terjadi penurunan produksi telur. Untuk pencegahan dan pengobatan, manajemen peternakan yang baik penting dilakukan untuk mencegah kejadian penyakit SHS. Pemberian antibiotik memperlihatkan keberhasilan yang bervariasi. Berdasarkan laporan, keberhasilan pemberian antibiotik pada kasus SHS berat ternyata hanya mampu mencegah infeksi sekunder oleh bakteri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini merupakan daftar pustaka dan referensi tentang materi penyakit-penyakit yang sudah dijelaskan tadi. Next. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.